Shalom sahabat Tuhan yang dikasihi diberkati oleh Tuhan. Senang sekali hari ini bisa berjumpa dan saya akan memberitakan firman Tuhan dari kitab Mazmur 55 ayat 23. Dan sebelum kita baca dan kita renungkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap baca dan renungkan firman-Mu. Beri hikmat, beri pengertian bagi hamba menyampaikan bahkan mendengar, agar kami diberkati, diteguhkan dan dikuatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, sahabat Tuhan. Saya akan bacakan firman ini, Mazmur 55 ayat 23 yang berbunyi demikian. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dari pembacaan ini saya beri tema kecil, Tuhan berkuasa menghapus kekhawatiran. Kalau bicara kekhawatiran, semua orang pasti pernah mengalami rasa khawatir. Ya, khawatir itu adalah perasaan cemas, gelisah, tidak tenang, bimbang. Nah, itu pun dialami oleh Raja Daud. Daud pernah mengalami perasaan khawatir karena di ayat yang ketiga memberikan penjelasan bahwa keadaan musuh yang begitu kuat membuat Daud merasa khawatir. Dan khawatir itu membuat dia akhirnya harus lari mengembara. Mengembara itu karena memang tidak tenang. Dari satu tempat ke tempat yang lain membuat dia ingin mencari ketenangan tetapi justru tidak tenang. Kita sebagai orang percaya juga kadang-kadang kalau mengalami masalah, jangan masalah yang besar, mungkin punya utang yang banyak. Orang yang datang minta hutang membuat kita kadang-kadang gelisah, cemas, ketakutan. Dan akhirnya kita lari bersembunyi ke rumah teman, rumah kawan, rumah keluarga, dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu salah satu bukti kita tidak tenang. Selain daripada dia itu mengembara, Daud juga sampai menangis, meneteskan air mata karena merasa bahwa kekhawatiran itu menggerogoti hati dan pikiran, membuat dia harus meneteskan air mata, menangis. Kita mengalami hal yang sama, kadang-kadang kita menangis sedih. Ya, menangis karena mungkin putus pacar, khawatir tidak jadi nikah, khawatir karena tidak dapat kerja, khawatir oleh karena mungkin pandemi membuat penghasilan mulai redup, mulai hancur, usaha mulai berkurang. Kekhawatiran itu sering muncul dari kita. Dan akhirnya Daud juga selain menangis, dia juga merasa bahwa dianiaya oleh musuh tanpa sebab, tanpa masalah, tanpa akibat. Hari-hari ini pun kadang-kadang kita berbuat baik dengan orang, tetap orang bermusuhan dengan kita. Tidak ada alasan bermusuhan dengan kita. Kita sukses, orang bermusuhan dengan kita. Kita mengalami kegagalan, orang juga tidak suka dengan kita. Daud pernah mengalami keadaan seperti itu. Sampai-sampai Daud juga merasa bahwa mengalami kengerian hidup. Hampir-hampir Daud meminta ingin mati. Karena apa? Kekhawatiran, kebimbangan, keraguan membuat dia merasa tidak sanggup menghadapi keadaan hidup itu. Dan kadang-kadang kita juga mengalami itu, hampir-hampir ada yang minta mati. Ya, putus pacar, ada yang mau lari ke jembatan Liliba ingin bunuh diri, buang diri. Ada yang minum racun tetapi tidak mati, akhirnya hidup kembali. Selain itu juga karena tidak sanggup menghadapi hidup, ada yang bilang, Tuhan, lebih baik saya mati saja daripada saya hidup. Bahkan ada yang sudah mengalami sakit sedikit, kekhawatirannya melebihi, akhirnya membuat dia, Tuhan, kalau bisa cabut nyawa saya. Atau ada yang putus asa berkelebihan, minta Tuhan, Tuhan kalau bisa kasih tahu kapan umur saya berakhir, saya ingin mati, saya tidak sanggup hidup di dunia, tidak sanggup pikul beban seperti ini. Kekhawatiran melebihi membuat manusia kadang-kadang putus asa, hilang harapan dan meminta mati. Dan keadaan itu jika kita sementara alami, jangan biarkan hati nuranimu, jangan biarkan pikiranmu melampaui daripada kebenaran, karena Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah memberikan kita hidup tidak semurah yang kita ingin minta mati. Karena orang minta mati itu, hak mati itu bukan haknya manusia, tetapi hak mati itulah haknya Tuhan, kapan dia mau ambil. Tapi dalam keadaan seperti itu, kebimbangan, keraguan, jangan kita mengambil keputusan lalim. Karena keputusan lalim tidak bisa menyelesaikan masalah. Sampai-sampai dalam keadaan seperti itu, Daud karena tidak sanggup menghadapi keadaan seperti itu, ayat yang ke-7 konteks firman Tuhan,
dalam Mazmur 55 ini sampai Daud meminta, seandainya saya memiliki sayap, saya ingin terbang jauh ke tempat yang tenang. Saya ingin terbang mengembara di padang gurun, ingin mendapatkan ketenangan jiwa, mendapatkan ketenangan hati. Itu perasaan Daud pada saat itu. Ya mungkin kita pun pernah mengalami hal demikian. Dalam keadaan seperti itu, kita ingin lari dari masalah, lari dari kenyataan, ataupun kekhawatiran melampaui kita. Kadang-kadang ingin lari tinggalkan rumah. Ada yang ingin tinggal di hotel yang mewah, megah. Bahkan juga ada yang pergi ke keluarga. Ada yang tidak sanggup lagi menghadapi keadaan hidup. Ada yang merasa bahwa ingin ke tempat wisata, menenangkan pikiran. Ada yang keliling mall, selesai satu ke mall yang lain. Untuk apa cari ketenangan? Tapi justru di sana tidak ada ketenangan. Kembali datang menghadapi masalah. Selain karena keadaan itu, kekhawatiran, kebimbangan, karena beban begitu menindih, beban begitu berat. Ada yang harus minum minuman keras, ada yang pergaulan bebas, bahkan juga ada yang narkoba, sabu-sabu, ingin menenangkan hati dan pikiran daripada persoalan. Tapi justru kita lari ke dunia. Dunia tidak pernah membuat jiwa kita tenang, tapi justru membuat kita akan hancur, justru membuat kita tidak nyaman, justru membuat kita khawatir, cemas, ragu, dan hilang harapan hidup. Oleh sebab itu, sahabat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mengapa manusia khawatir melebihi? Satu, imannya kerdil. Yang kedua, tandanya bahwa kekhawatiran lebih menguasai hati dan pikiran. Tidak ada iman di hati. Yang ketiga, itu tanda kurang percaya. Firman tidak ada di hati, membuat dia lemah, tidak berdaya, membuat hilang harapan. Oleh sebab itu, melalui pemberitaan firman ini, dalam keadaan Daud mengalami keadaan itu, ayat yang ke-13 berkata bahwa Daud kecewa berat. Kenapa dia kecewa? Daud berpikir begini, seandainya musuh itu orang dari luar, saya bisa lari menyembunyikan diri. Seandainya pembenci itu orang-orang yang saya tidak kenal, saya akan menghilang dan mereka tidak akan menemukan saya. Tetapi Daud berkata bahwa musuh ini musuh dalam selimut, artinya teman-teman yang dekat, kawan sepelayanan, orang-orang yang siang malam berjalan bersama-sama, atau mungkin kita teman sahabat yang dekat dengan kita, atau adik kita, saudara kita, teman kita, pacar kita, kadang-kadang melukai, atau orang tua kita, ipar kita, menantu kita. Itu membuat kita kadang-kadang terluka, sedih, menangis, sakit, dan cemas. Tapi kita tidak perlu cemas dan khawatir berlebihan. Nah, melalui pembacaan ini, Daud memberikan contoh. Ada dua hal. Yang pertama, ayat yang ke-17, Daud berdoa kepada Tuhan. Doa Daud itu pagi, siang, dan malam. Dia terus berdoa dengan Tuhan, tapi doa dengan sungguh-sungguh, doa dengan penuh penyerahan diri. Dan karena itulah Tuhan memberikan dia kekuatan. Janjinya bahwa aku berseru kepada Tuhan dan ia akan menyelamatkan aku. Di saat kita mengalami kekhawatiran, berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan meluputkan, Tuhan melalukan, Tuhan menjawab. Mungkin hari ini dia doa langsung Tuhan jawab. Bisa juga kita punya doa 1 minggu, 1 bulan. Tergantung dari iman kita, tergantung dengan doa kita. Kalau kita sungguh-sungguh, jawabannya pasti lebih cepat. Yang kedua, beriman. Ayat yang ke-23 yang kita baca, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Banyak kali kekhawatiran, kebimbangan, keraguan, kecemasan, kita hanya banyak simpan di hati, duduk tongkat dagu, merenung, stres. Dan akibatnya beban itu bertambah banyak dan iblis merasuk hati, merasuk pikiran, membuat kita gelisah, tidak tenang. Oleh karena itu berdoa, selain itu beriman. Beriman artinya bersandar, berserah, berharap pada Tuhan. Saya kasih contoh, kalau ini beban kekhawatiran di hati, kalau kita angkat, kita serahkan, kita berikan kepada Tuhan, artinya kita lepas. Kita tidak pegang. Artinya itu sudah menjadi bagiannya Tuhan. Berarti kita punya keyakinan iman bahwa lambat atau cepat jawaban itu pasti Tuhan berikan.
Oleh karena itu, mengapa beban kekhawatiran kita berkepanjangan? Karena kita selesai berdoa masih ambil kembali beban, kasih di hati. Kira-kira Tuhan bisa tolong saya bisa nikah atau tidak? Kira-kira utang saya bisa selesai atau tidak? Jangan-jangan masalah saya tambah besar. Kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan itu membuat beban itu tambah berat. Tetapi berserah penuh, menyerahkan kepada Tuhan artinya kita berikan tanggung jawab itu, Tuhan yang bertanggung jawab untuk mengangkat beban, menopang kita atau mengangkat beban dan menyelesaikan beban kita. Oleh karena itu, kalau Allah yang menyelesaikan masalah kita, Allah yang memberikan kita jalan keluar, kita meyakini dengan iman bahwa Allah tidak pernah membiarkan umatnya goyah. Ayat 23 itu tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Artinya manusia adalah biji matanya Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya Allah tidak mau kita goyah, kita kalah, kita hancur karena kekhawatiran. Tapi Tuhan pakai orang lain menguatkan kita. Tuhan melalui firman-Nya meneguhkan kita sehingga kita tetap berjalan di dalam damai. Karena Allah berkuasa menghapus kekhawatiran dengan ketenangan jiwa, damai sejahtera. Bagi siapa yang sungguh-sungguh berdoa, yang sungguh-sungguh berserah diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman Allah, kiranya firman boleh menguatkan, memberkati kami, sehingga kami bisa melepaskan kekhawatiran dan ketenangan jiwa Tuhan karuniakan bagi kami. Haleluya, amin.